Berjumpa kembali pada tutorial pembuatan website sederhana. Kali ini kita akan melanjutkan tentang modul edit data, ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan sedikit dulu. Jadi kasusnya seperti apa. Jadi sebelumnya kita sudah membuat sampai pada tahap add data, simpen. Nah, untuk kemudian edit juga nanti kita akan membutuhkan form yang sama persis seperti ini. Ya, yang sama persis seperti ini yang kita akan butuhkan untuk edit. Jadi setiap ada inputan yang biasanya yang untuk tambah data juga diperlukan ketika edit data. Ya, ini sekali lagi kondisinya jika sama ya. Jadi nanti ketika saya klik ini icon editnya ini, maka akan muncul form yang tadi, form tambah data tadi. Cuma nanti langsung terisi data sesuai dengan ID yang kita kirim dari link tersebut. Jadi bisa dilihat di address barnya, kita akan memanggil fungsi halaman dokter, kemudian fungsinya edit dengan parameter ID dokter yang telah transkripsi, ya. Oke, kita mulai. Jadi kita akan mulai masuk dari dokternya dulu. Jadi kita akan masuk ke menu dokter. Kita cari page edit. Jadi page edit ini nanti sederhananya adalah menampilkan form yang sama seperti add. Jadi kita bisa copy, ya kita bisa copy yang ada di add, kemudian kita taruh di sini, ya. Kemudian kita coba sekarang. Oke, ya sudah. Cuman kita belum menampilkan datanya. Ya, kita akan coba panggil datanya tersebut berdasarkan primary key ID yang kita kirim di address bar. Oke, kita masuk. Jadi yang pertama kita akan ambil datanya dulu, jadi SQL. Kemudian kita ambil query-nya, select all from dokter, ya. Ada where, jadi ada where-nya. Where karena tadi yang dikirim berupa enskripsi dan enskripsinya itu merupakan MD5, jadi kita bandingkan juga dengan MD5 ID dokter yang ada di database, ya. Karena apa? Karena kita ngirimnya tadi berupa MD5. Jadi karena kita kirimnya dengan melalui address bar, jadi kita ambil dengan get. Get apa namanya tadi? ID, ya, get ID. Kemudian jangan lupa ini dipetik karena berupa string. Oke. Berikutnya select all from dokter where MD5 ID dokter sama dengan ID, ya seperti itu. Nah, berikutnya baru kita eksekusi query-nya. Ini bisa kita sederhanakan saja, kita bisa panggil dokter ya, misalnya dokter, kemudian di sini kita query-nya dokter, kemudian kita tampung dalam variabel dokter, dan berikutnya kita eksekusi dengan menggunakan dokter juga, dan kita panggil dokternya fetch search. Kemudian karena kita akan mengambil sebuah record dari dokter tersebut, kalau kita tampilkan vardam, kita tampilkan variabel dokternya ini, ya kita akan tampilkan, kemudian kita refresh. Nah, akan nampil seperti ini, ada ID persis seperti yang ada di database-nya atau di tabelnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya data tersebut sedianya akan kita tampilkan di tambah data. Kita coba split. Jadi apa? Di tambah data ini kita akan menampilkan variabel atau data yang kita ambil dari controllernya ini. Kita akan tampilkan di value, ya. Kita coba lihat value-nya. Oke, ini dia. Cuman karena value-nya sudah terisi seperti ini, ya. Biasanya kalau normalnya, ya, kalau kita menggunakan tampilan yang berbeda di update, biasanya kita di sini menggunakan seperti ini. Jadi sama. Kita menampilkan variabel dokter seperti dengan memanggil nama array-nya, ya. Cuman karena ini kita menggunakan satu buah view, maka ya mau tidak mau kita harus bungkus, kita samakan variabelnya, kita beri nama expose untuk data dokter, ya. Oke. Jadi ini bisa kita ganti dokternya ini,
kita ganti dengan seperti ini. Jadi dokternya tadi itu dibungkus dengan sebuah expose. Ya, ini nanti akan tampil persis sama. Oke, coba. Ya, sudah sama. Nah, kemudian di no ID-nya ini kayaknya ada yang berbeda. No ID coba kita lihat di sini no ID. Nah, di sini namanya no ID postnya. Cuman kalau kita lihat di database dia namanya no peserta ID. Ya, kita bisa lihat di sini ada no peserta ID yang berbeda, sementara di sini no ID. Jadi kalau kita ngambil dari fetch arrow di database, maka yang kita peroleh adalah no peserta ID seperti ini. Ya, oleh karena itu kita bungkus lagi, kita kasih nama sesuai dengan yang ada di sini ya. Kita kasih nama no ID, kemudian ini kita ambil dari expose dari no ID-nya. Oke, ya. Jadi intinya di sini kita akan menampung data dari database yaitu no ID, peserta ID-nya ini ke variabel post ID. Ya, jadi ini tergantung logika kita masing-masing teman-teman. Ya, intinya apa? Biar dokternya ini mampu tampil di halaman yang sama. Oke, sekarang coba kita view. Oke, sudah ya. Oke, cuman sekarang kita akan membagi bagaimana nanti actionnya ini juga dapat menggunakan fungsi yang sama yang telah kita buat di dokter, yaitu di fungsi save. Ya, jadi di fungsi save-nya ini kita akan gunakan juga, atau case save-nya ini kita akan gunakan juga untuk update. Kenapa? Karena kebutuhannya juga sama. Jadi mulai dari validation juga sama, kemudian kebutuhan data yang untuk disimpan juga sama, sehingga kita tidak perlu membuat fungsi yang berbeda. Ya, oke. Nah, letaknya kita akan menggunakan sebuah variabel. Jadi seperti ini. Jadi di sini nanti kita akan gunakan if ini untuk update. Ini saya komen. Kemudian jika tidak else-nya kita gunakan untuk save. Ya. Sebenarnya kita akan bermain di query saja. SQL-nya ini aja yang akan berbeda. Ya. SQL-nya ini aja yang berbeda, ke bawahnya tetap sama. Karena executor-nya juga sama seperti ini. Ya, cuman SQL-nya aja yang berbeda. Oke, tidak ada yang berbeda yang lainnya. Oke, kita akan menggunakan sebuah post baru. Jadi di sini kita perlu temporary data. Biasanya kita akan menggunakan sebuah text input. Yaitu di text input ini isinya apa? Jadi nanti isinya di sini adalah sebuah ID dokter. Ya, sebuah ID dokter yang nanti kita isinya di sini. Oke. Bentuknya seperti apa? Coba kita refresh. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ID dokter inilah yang akan kita gunakan nanti untuk ngupdate ataupun simpan. Jadi kalau tambah dia ada ID dokter tetapi kosong. Sementara kalau delete ID dokternya dia sudah terisi. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Ya. Cuman di sini ID dokternya ini perlu kita enskripsi. Yang enskripsinya itu bisa kita gunakan MD5 ataupun metode lainnya. Ya. Oke, kita kasih nama ID dokter di text field-nya ya. Oke, ini tidak required karena di save kita tidak perlukan ID dokter, boleh kosong. Kemudian kita akan mengirim ID dokternya ini yang sudah transkripsi. Ya. Nah, kita akan kembali ke edit. Kita akan buat ini lagi, cuman kita akan mengirim ID dokter yang terenskripsi. Ya, ini kita ID dokter, cuman ini kita kasih MD5 ya. Nanti enskripsi MD5 ini adalah enskripsi paling sederhana. Oke. Nah, yang tampil nanti adalah karena di sini belum ada, kita kasih true aja ya, kita error. Nah, sehingga tampil ID dokter yang terenskripsi. Oke.
Oke, sekarang kita akan menggunakan ini. Tadi namanya adalah edi dokter. Oke, kita akan gunakan post edi dokternya ini. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan if not empty, artinya apa? Jika post edi dokternya tersebut tidak kosong, maka kita akan menjalankan query update. Ya. Jadi query update-nya itu sederhana sekali, sama seperti ini. Jadi yang pertama kita tentu deklarasikan dulu SQL-nya. Ya. Setelah itu baru kita querykan update TB-nya apa, dokter, ya, setnya apa. Jadi nanti di sini setnya ini adalah field yang akan kita update. Jadi yang pertama ada nama dokter, kemudian kita ambil nama dokternya, ya. Kemudian ini jangan lupa string ya. Jadi biasanya saya selalu gunakan titik-titik 2 untuk pembuka query, ya lebih gampang. Berikutnya adalah no peserta ID. Ya, jadi kita ambil no peserta ID-nya. No ID-nya. Kemudian berikutnya ada nib ya. Nib, jadi kita ambil ini nib, jadi sesuaikan. Berikutnya ada nib pendidikan. Jadi kita ambil nih di pendidikan, jadi tinggal copy. Jangan lupa sih sama dengan. Ini bisa di enter kalau ternyata terlalu panjang. Berikutnya ada spesialisasi, kita ambil yang ini. Berikutnya jangan lupa juga di pegawai ini juga mesti kita update untuk mengetahui pegawai terakhir yang mengupdate atau melakukan updating data terhadap data dokter tersebut. Oke. Update dokter, set nama dokter, kemudian yang terpenting adalah where-nya harus terisi. Kalau tidak terisi where, maka semua data akan terupdate sesuai dengan postingan kita. Ya. Jadi ini where ini penting sekali. Oke. Where, jadi karena tadi value-nya adalah sebuah MD5, maka di sini juga harus MD5. Jadi dokter sama dengan MD5, kita ambil ya, kita ambil ID dokternya. Oke. Ya, jadi ini penting sekali where-nya ini. Jangan sampai nanti ketika ngupdate data ternyata where-nya kosong, maka semua record akan terupdate ya. Itu fatal sekali. Oke. Oke, sampai sini sudah selesai. Jadi sesederhana itu. Coba kita coba sekarang. Ya. Jadi kita akan coba badilahnya ini, badilah baru ya, kita kasih nama. Kemudian spesialisasinya ini kita kasih S3. Oke. Kita coba. Oke, sudah terupdate teman-teman. Sudah, updatingnya sudah. Kemudian bagaimana dengan validasi juga sama. Masih sama ya, jadi tidak ada yang berubah. Jadi sederhana sekali karena kita sudah menggunakan satu form. Klik di sini ketika akan, oh ini masih salah template-nya. Template-nya coba kita buka. Kita buka template-nya, jadi menunya akan sedikit berubah ketika kita menggunakan index, teman-teman. Jadi selalu kita panggil dari index.php. Tetapi tidak perlu adminnya, kita cukup dari indeksnya saja. Ya. Oke. Jadi nanti setiap URL kita selalu panggil dari index. Coba kita save. Ya, sudah. Oke, itu tadi updating data menggunakan sebuah form yang sama dengan add data. Semoga bisa dimengerti dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan sebuah proyek sederhana.